Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah majikan di Taiwan dihukum dan harus membayar denda sebesar 500.000 NT atau sekitar 250 juta rupiah karena melakukan hal ini ke TKW asal Indonesia. Berita yang kedua adalah seorang TKW Taiwan asal Indonesia gugat majikannya karena tak mau bayar sisa gaji selama 3 tahun. Berikut hasilnya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Seorang majikan yang bekerja sebagai peramal terkenal di Taiwan dituduh menyiksa pekerjanya, yaitu seorang PMI asal Indonesia. Dia dijatuhi hukuman serta harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Pada sidang beberapa hari lalu, majikan bermarga Chiang bersama 2 anaknya dijatuhi hukuman 10 bulan dan harus membayar uang kompensasi kepada PMI tersebut, yaitu sebesar 503.000 NT atau sekitar 250 juta rupiah. TKW asal Indonesia tersebut sering diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan dan kedua anaknya. Sebagaimana diketahui, PMI itu datang ke Taiwan pada tahun 2016 lalu, yaitu untuk merawat Chiang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri. Chiang mempunyai 2 orang anak yang tinggal bersamanya. Menurut pengakuan TKW tersebut, kejadian berawal dari mereka, yaitu majikan dan kedua anaknya, tidak puas dengan pekerjaannya, sehingga ia sering diperlakukan tidak manusiawi. Bahkan belum lama ini, yaitu pada dini hari, anaknya pernah mencoba akan melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh kepadanya. PMI tersebut sudah pernah mengadu kepada agensi, namun tidak ada tanggapan. Setelah majikan mengetahui ia lapor agensi, ia semakin tertekan dan semakin diperlakukan tidak manusiawi. Ia sering dipaksa tanda tangan, yaitu untuk dipotong gajinya dan tidak diberi makan 3 kali sehari. Selain itu, ia juga kurang istirahat. Chiang tidak memberikan kunci kepada PMI tersebut sehingga ia tidak bisa keluar dari rumah itu. Karena setiap hari selalu tertekan dan kurang makan, juga kurang istirahat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan bekerja di sana, berat badannya turun hingga 12 kg. Akhirnya karena tidak tahan dengan perlakuan majikan dan kedua anaknya, PMI itu nekat melompat dari lantai 2 ke lantai 1 supaya bisa keluar dari rumah majikannya. Ketika jatuh di lantai 1, ia diselamatkan oleh orang yang kebetulan lewat di sana dan dibawa ke rumah sakit. Akhirnya PMI tersebut melaporkan kejadian yang dialaminya, dan dari sinilah akhirnya perlakuan majikan dan bekerja sebagai paranormal dan sekaligus pasiennya itu terbongkar. Setelah melakukan persidangan, majikan dan kedua anaknya divonis hukuman 10 bulan penjara dan dimintai ganti rugi atau uang kompensasi sebesar 503.000 NT kepada PMI tersebut atau sekitar 250 juta rupiah. Nah, jadi kronologinya di sini saya tidak menyebutkan nama ya guys, hanya inisial saja. Sebut saja namanya Mbak S ya. Jadi Mbak S ini bekerja atau datang ke Taiwan itu sekitar 2016 lalu. Nah, beliau mendapat job untuk merawat seorang pasien yang kebetulan kelihatannya masih muda, cuman mungkin ada masalah dengan kesehatannya begitu. Nah, majikannya ini punya 2 anak laki-laki yang tinggal bersamanya. Nah, Mbak S ini ya sering sekali diperlakukan tidak manusiawi. Katanya sih berawal dari tidak puasnya majikan atas kinerja Mbak S.
karena baru datang ya, jadi harus perlu beradaptasi dan belajar begitu guys ya, karena setiap majikan itu kadang punya kebiasaan yang berbeda, apalagi untuk bahasa ya, kadang mereka itu belum bisa menguasai, dan kalaupun disuruh ini kadang sering salah begitu. Nah, sebetulnya Mbak S ini ya beberapa kali minta pindah majikan, tapi agensi tidak merespon guys. Jadi Mbak S ini ya, selain diperlakukan tidak manusiawi, beliau juga jarang dikasih makan 3 kali sehari. Intinya kurang makan begitulah, dan juga kurang istirahat, sehingga beliau itu sangat tertekan, dan karena tidak tahan, akhirnya beliau mencoba untuk melarikan diri ya, karena beliau tidak dikasih kunci guys. Beliau mencoba untuk melarikan diri, yaitu dengan cara melompat dari lantai 2 ke lantai 1 guys. Nah, kebetulan ya saat melompat itu ada orang lewat, beliau langsung ditolong dan dibawa ke rumah sakit ya, karena cederanya cukup serius. Setelah kejadian itu baru masalahnya terbongkar, dan beliau berusaha untuk meminta bantuan atau melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib. Setelah melalui persidangan, akhirnya majikan dan kedua anaknya itu divonis hukuman 10 bulan penjara dan harus membayar denda atau kompensasi atau ganti rugi kepada PMI ya, atau TKW asal Indonesia ini sebesar 503.000 NT atau 250 juta rupiah. Dari kejadian ini ya, kita sangat miris sekali dengan pelayanan agensi kepada kita seorang TKW atau TKI yang berada di Taiwan khususnya, dimana mereka itu katanya adalah pelindung kita ya, yang membantu jika kita ada masalah, karena setiap bulan juga kita gaji, tapi pelayanannya itu sangat mengecewakan guys. Ya, kita berharap setelah kejadian ini pihak agensi juga harus dituntut ya, untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita doakan buat Mbak S ya, semoga saja masalahnya cepat clear dan cepat sembuh, dan nanti bisa mendapatkan majikan yang lebih baik lagi guys. Nah, itu tadi guys berita yang pertama guys. Sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Seorang TKW Taiwan gugat majikannya karena tak mau bayar sisa gaji selama 3 tahun berikut hasilnya. TKW ini berhasil mendapatkan uang sisa gajinya sebanyak 440.000 NT atau sekitar 210 juta rupiah setelah berhasil menuntut majikannya. PMI tersebut selama 3 tahun bekerja di tempat majikan yang mempunyai usaha tempat parkir di mana-mana. Selama bekerja di sana dengan gaji 30.000 per bulan, PMI tersebut dipekerjakan membersihkan tempat parkir, mencabut rumput, menyapu, dan lain sebagainya. Setiap bulannya ia hanya dikasih uang sekitar 2.500 NT. Itu pun yang memberinya uang adalah petugas parkir. Majikan mengatakan kalau uang gajinya disimpan dan akan diberikan kalau ia mau pulang ke Indonesia. Namun ketika PMI itu pamit mau pulang, majikan justru mengelaknya. Kemudian ia menggugat majikannya hingga ia berhasil mendapatkan kembali sisa gajinya. Nah, jadi sebut saja Mbak M guys, di sini saya pakai inisial saja ya. Mbak M ini bekerja sebagai TKW swasta, di mana beliau mendapatkan job bersih-bersih guys, dengan gaji 30.000 per bulan atau sekitar 15 juta rupiah. Nah, selama bekerja di majikan itu, beliau setiap bulan itu cuma dikasih uang 2.500, itu pun dari tukang parkir guys, karena beliau juga bekerja di tempat parkir juga ya, bantu bersih-bersih di situ. Nah, setelah ditanya tentang gajinya, si majikan itu selalu bilang kalau gajinya itu disimpan sama majikan dan akan diberikan setelah nanti kalau akan pulang ke Indonesia. Tapi saat Mbak M ini ya, MD gitu atau menyerahkan diri, nah saat ditanya uang kekurangan gajinya itu, si majikan tidak mau memberi guys. Si majikan ini mengelak ya, dan tidak mau memberikan sisa gajinya. Nah, mungkin si pihak majikan ya berpikir bahwa Mbak M ini bodoh,
atau mau ditipu atau mau dibodohi gitu guys. Dia tidak menyangka bahwasanya Mbak M ini berani untuk menuntut atau menggugat guys. Akhirnya setelah Mbak M ini meminta bantuan ke shelter gitu atau ke tempat pengaduan, dan alhamdulillah pihak-pihak terkait bersedia untuk membantu untuk mendapatkan hak-haknya guys. Nah, setelah digugat atau dituntut, akhirnya pihak majikan bersedia untuk memberikan sisa gajinya, yaitu sebesar 440.000 NT atau sekitar 210 juta rupiah. Nah, jadikan ini sebagai pelajaran ya guys, bagi teman-teman di luaran sana. Jika ada masalah gitu ya, atau ada problem dengan majikan ataupun pekerjaan gitu, tidak usah takut, tidak usah sungkan untuk meminta bantuan guys. Dimana di sini sebetulnya itu banyak sekali shelter ya, atau tempat-tempat pengaduan dimana mereka itu sangat respon begitu apabila kita ada keluhan. Ya mungkin kalau untuk 1955 dan KDI mereka itu kan sangat sibuk, jadi mungkin agak lambat begitu, apalagi untuk agensi itu tidak bisa diandalkan guys. Dan saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang halal, rezeki yang barokah ya, dan mendapatkan majikan yang baik, dimudahkan dalam bekerja, dilancarkan dalam bekerja di sini, dan semoga saja nanti setelah sukses kita bisa pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekian dulu ya berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.